Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah datang ke channel ini. Saya doakan kalian semua sentiasa dalam keadaan sehat dan juga sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Semoga kalian sentiasa diberikan keberkatan dan juga keadaan dari Allah SWT selalu dengan rezeki yang berlipat kali ganda. Video ini adalah berbentuk reaction yang mana saya akan react video-video yang menarik untuk kita kongsikan bersama. Dan kali ini saya akan react satu video yang dikongsikan oleh satu channelnya Info Awiwi Sana. Yang belum subscribe silahkan subscribe channelnya, mudah-mudahan channelnya akan terus berkembang dan dapat memberi info yang terkini kepada kita. Dan kali ini saya akan react video yang bertajuk Mega Proyek Jokowi Terbesar dalam Sejarah Indonesia. Oke, tanpa basa-basi lagi, jom kita tengok video. Semenjak Presiden Jokowi menjabat sebagai Pak Jokowi presiden, banyak Presiden sekali Indonesia, infrastruktur dan kawasan industri yang dibangun. Namun, jika berbicara mengenai industri terbesar yang akan dibangun oleh Presiden Jokowi, maka proyek yang satu ini tak ada tandingannya, apa bro. itu? Bahkan nih, Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa jika proyek ini adalah proyek masa depan Indonesia. Inilah masa depan Indonesia. Masa depan Indonesia ada di sini. Kalau ini terrealisasi dengan baik. Proyek apakah itu? Yuk, tanpa banyak basa-basi, proyek apa itu? kita lanjut. Tapi sebelumnya admin minta bantuannya untuk tekan tombol like dan jangan lupa subrek channel ini ya guys ya. Thank you. Dadah. Lanjut maksudnya. Indonesia pernah mengalami masa kejayaan industri bahkan sebelum Cina. Masa kejayaan industri Indonesia dimulai bahkan sebelum Indonesia merdeka, yaitu tahun 1862 hingga 1960. Pada pasca kemerdekaan, PDB per kapita meningkat tajam hingga 70 US dollar pada tahun 1950 dan puncaknya nih, PDB per kapita rakyat Indonesia sekitar 163 US dollar pada tahun 1960. Yang belum tahu nih, kurs dolar pada tahun 1960 yaitu sekitar 125 rupiah per dolar atau sekitar 20.000 rupiah per kapita. Di mana harga beras pada saat itu sekitar 15-17 rupiah per kilo. Sektor industri memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap PDB, meningkat dari 13,8% pada 1950 menjadi 27,4% pada 1960. Jumlah pabrik di Indonesia meningkat tajam dari 1.000 menjadi 2.400 hanya dalam kurun waktu 10 tahun, yaitu 1950 hingga 1960. Industri tekstil merupakan industri yang paling berkembang pada saat itu, dengan 250 pabrik tekstil yang beroperasi dan menghasilkan sekitar 60% dari total ekspor non-migas Indonesia. Industri makanan dan minuman juga mengalami perkembangan yang sangat pesat, dengan meningkatkan produksi gula dari 148.000 ton pada tahun 1950 menjadi 1,3 juta ton pada tahun 1960. Namun semua itu bubar begitu saja saat krisis ekonomi dunia melanda pada tahun 1960-an yang mengakibatkan penurunan harga komoditas ekspor termasuk produk tekstil, gula, dan kelapa sawit yang merupakan komoditas ekspor utama Indonesia pada saat itu, yang mengakibatkan kemunduran bagi industri di Indonesia. Tengok Indonesia sekarang. Bulan 11 2021 pada perhelatan konferensi perubahan iklim PBB CPO 26 2021 di Glasgow, Skotlandia. Dalam pidatonya nih, Presiden Jokowi mengatakan akan membangun kawasan industri hijau. Awalnya nih ya, admin juga agak ragu nih. Bukan masalah ketidakmampuan Presiden Jokowi dalam merealisasikan industri hijau ini, bro. Namun, industri hijau ini membutuhkan dana investasi yang sangat besar. Pengembangan industri berbasis clean energy, termasuk pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara. Namun semuanya itu bukan isapan jempol belaka, men. Selang 1 bulan kemudian nih, pada Desember 2021, Presiden Jokowi resmi melakukan groundbreaking Green Industrial Park di Kalimantan Utara. Nantinya, kawasan industri tersebut akan ditopang dengan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, atau bahasa kerennya nih, hydropower dari Sungai Kayan di Kalimantan Utara, yang nantinya merupakan PLTA terbesar di Asia Tenggara yang saat ini sedang dibangun.
dan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang masing-masing akan dibangun hingga berkapasitas 10 gigawatt. Padahal nih, menurut data BPS kebutuhan listrik seluruh Kalimantan saat ini hanya sekitar 1190 megawatt. Itu artinya Kalimantan ya, khususnya Kalimantan Utara, perkembangannya diproyeksikan hingga 20 kali lipat. Green Industrial Park di Kalimantan Utara ini digandang-gandang akan menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia. Kawasan industri ini beroperasi dengan menerapkan teknologi maupun produksi bersih. Umumnya kawasan industri hijau itu turut terlibat dalam pengolahan limbah dan kontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Kawasan ini telah dimulai oleh beberapa negara maju dan berkembang seperti Korea Selatan, Denmark, Cina, Thailand, hingga Jerman. Di Kalimantan Utara, Green Industrial Park diklaim paling luas di dunia. Proyeksi di kawasan industri milik PT Kalimantan Industrial Park atau KIPI dan PT Kawasan Industrial Kalimantan Indonesia atau KIKI diproyeksikan seluas 30.000 hektar. Menteri Koordinator dan Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut kawasan industri ini memerlukan investasi sebesar 132 miliar US dollar atau setara dengan 1.848 triliun itu diperlukan untuk seluruh tahapan konstruksi dan komersialisasi sampai 8 tahun ke depan. Dia pun memastikan bahwa pendanaan proyek sepenuhnya diberikan oleh swasta tanpa adanya garansi dari pemerintah atau tanpa syarat. Yang baru-baru ini viral dilontarkan ke Elon Musk bahwa Republik Indonesia bukan Republik of Banana. Lu kalau mau investasi di negara gua, ya lu harus ikut aturan gua, bukan lu yang buat aturan tapi gua. Ya kurang lebih seperti itulah kalimatnya. Proyek itu juga ditargetkan selesai konstruksi pada tahun 2024 dan beroperasi bertahap nih, mulai dari tahun 2023, 2024 hingga 2029. Beberapa mega proyek yang akan dibangun di kawasan industri ini seperti petrokimia. Petrokimia di kawasan industri Kaltara ini rencananya akan menjadi pabrik petrokimia terbesar di Indonesia dengan kapasitas 64 juta ton per tahunnya. Kemudian ada pabrik besi dan baja dengan kapasitas 5 juta ton per tahun. Ada juga pabrik baterai kendaraan listrik untuk kendaraan listrik maupun pembangkit listrik energi baru dan terbarukan dengan kapasitas 265 gigawatt hour. Oh ini maksudnya tadi proyek terbesar nih. Ada juga panel surya atau bahasa kerennya nih polycrystalline silicon dengan kapasitas 1,4 juta ton. Dan yang terakhir adalah smelter aluminium. Fasilitas pengolahan dan pemurnian smelter alumina dengan kapasitas 3 juta ton juga akan dibangun di kawasan industri ini. Proyek ini pun dikerjakan melalui kerjasama Indonesia, Cina, dan Abu Dhabi. Presiden Joko Widodo tidak pernah main-main dengan setiap proyek yang digaungkannya dan mengingatkan akan terus memonitoring progres pembangunan kawasan industri hijau ini. Ia juga memastikan agar pembangunan kawasan GIPI dapat berjalan sesuai target yang telah ditentukan. Bahkan nih, pada Selasa 28 Februari 2023 kemarin, yang kedua kalinya Presiden Joko Widodo berkunjung ke lokasi ini guna meninjau progres perkembangan proyek ini. Untuk tahap awal telah disediakan lahan sekitar seluas 13.000 hektar yang nantinya dipersiapkan untuk pembangunan industri EV baterai. Saat ini yang telah terbangun sebagian adalah smelter aluminium dengan investasi sekitar 2 miliar dolar atau sekitar 30,55 triliun yang didanai oleh PT Kalimantan Aluminium Industri. PT Kalimantan Aluminium Industri adalah anak perusahaan PT Adaro Mineral Indonesia yang telah membangun smelter aluminium di lahan seluas 600 hektar dengan kapasitas produksi aluminium pada fase pertama sebanyak 500.000 TPA atau terapascal aluminium. Presiden Direktur PT Adaro Mineral Indonesia Tbk Christian Arianto Rahmat mengatakan pembangunan smelter sejalan dengan visi dan misi pemerintah untuk melakukan hilirisasi mineral. Ia juga berharap perusahaan memberikan dampak positif bagi Indonesia dan mengurangi impor aluminium, memberikan progres dan nilai tambah terhadap alumina dan meningkatkan penerimaan pajak negara.
Selain itu mampu menyerap lebih dari 6.000 tenaga kerja lokal pada fase konstruksi dan sekitar 1.500 tenaga kerja lokal pada Itu yang fase positifnya. operasi untuk pabrik aluminium ini saja. Namun juga semuanya berjalan nih, diperkirakan kawasan industri seluas 30.000 hektar ini bakal menyerap sekitar 150.000 tenaga kerja, mengutip dari pernyataan Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang. Nah, itu berita mengenai industri hijau terbesar di dunia yang merupakan proyek terbesar yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Kita doakan proyek ini lancar ya bro, supaya kejayaan industri Indonesia kembali lagi. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ya. Yaitu tadi video yang dikongsikan oleh Info Awi Bisana, yaitu berkaitan dengan mega proyek Jokowi terbesar dalam sejarah Indonesia. Kita melihat tadi bagaimana perkembangan dan pembangunan yang telah dilaksanakan sejak pemerintahan Pak Jokowi, yang seiring dengan kemajuan dan pembangunan yang dicapai pada masa kini. Proyek-proyek ini sebetulnya memberi banyak manfaat kepada masyarakat dan warga-warga Indonesia, yang mana kita nampak tadi pembangunan ini bukan saja memberi manfaat dari segi hasilnya, tapi juga memberi banyak peluang pekerjaan kepada warganya. Secara tidak langsung akan meningkatkan taraf hidup warganya. Bagi saya itu adalah satu tindakan yang berani yang dibuat oleh Presiden Indonesia, yang mana berani untuk memulahkan, untuk melaksanakan suatu proyek untuk kepentingan negaranya. Kita lihat saja seperti di Jakarta, banyak bangunan-bangunan baru yang telah dibuat, menunjukkan itu adalah satu kemajuan yang telah dicapai di Indonesia. Dari segi transportasinya, gedung-gedungnya, dan yang terkini adalah pembinaan Ibu Kota Nusantara yang masih lagi dalam proses pembinaan. Kita harapkan pembangunan-pembangunan ini akan terus-menerus untuk memberi keselesaan kepada penduduk untuk menikmati kemajuan yang telah dicapai seiring dengan pembangunan pada masa kini, untuk menjadikan Indonesia setara dengan negara-negara maju yang lainnya. Oke, baiklah, itu saja untuk video kali ini. Mungkin kalian mempunyai pendapat kalian boleh kongsikan di kolom komen di bawah untuk kita sama-sama mengkongsi pendapat dan ilmu pengetahuan. Yang mana baik itu kita ambil sebagai pelajaran dan yang kurang baik itu kita jadikan sempadan. Oke, baiklah, itu untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye.